Dalam Al-Quran, Isa digambarkan sebagai Mesias atau Al-Masih yang lahir secara ajaib dari seorang perawan, melakukan mujizat ditemani oleh para pengikutnya, ditolak oleh lembaga agama Yahudi, tetapi tidak disalibkan atau mati di salib atau dibangkitkan. Sebaliknya, ia digambarkan secara ajaib, diselamatkan oleh Tuhan dan naik ke surga. Al-Quran menempatkan Isa di antara para nabi terbesar dan menyebutnya dengan berbagai gelar. Kenabian Isa didahului oleh kenabian Yahya atau dalam bahasa Inggris John, yang digantikan oleh Muhammad. Yang terakhir ini dilaporkan telah dinubuatkan oleh Isa dengan menggunakan nama Ahmad. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus berkati, ini berita yang saya bacakan ini adalah saya ambil dari Google. Yang saya bacakan tadi ada banyak kebenaran, ya. Kalau dia membuat mujizat, ya itu benar. Yesus pembuat mujizat. Ya, ini pengakuan Al-Quran, ya. Pengakuan Al-Quran. Ya, Yesus membuat mujizat. Lahir secara ajaib dari perempuan yang masih perawan. Nah, tetapi ada satu keganjalan. Ya, ada satu keganjalan bahwa Al-Quran menolak kematiannya atau tergantung di atas kayu salib, ya, dan berita tentang kenaikan. Ini Al-Quran menolak. Nah, Alkitab selalu jelas. Ya, berita yang disampaikan oleh Alkitab, yang ditulis di dalam Alkitab selalu jelas. Ya. Nah, sebelum Yesus disalibkan atau mati, ini sudah dinubuatkan sebelumnya dalam Yesaya pasal 53 ayat yang ke-7 yang berbunyi, dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Nah, ini saudara, ini berita tentang kematian Yesus. Berita tentang eksekusi Yesus yang tadi Al-Quran mengatakan ditolak oleh orang Yahudi. Nah, itu benar. Sehingga dia disalibkan. Ya. Tapi Al-Quran mengatakan dia tidak disalibkan, tetapi dia diselamatkan secara ajaib oleh Tuhan. Ini salah. Nah, jadi kebenarannya ada di Alkitab. Ya. Berita tentang Al-Quran, tentang Yesus, tentang penyaliban Yesus, ya itu tidak benar. Yang benar ada di dalam Alkitab. Ya. Dan Yesaya 53 ini juga diteguhkan juga atau diulangi lagi di Perjanjian Baru di Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 32 dan ayat 33 yang berbunyi, nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut.
seperti seekor domba dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang menggunting mulutnya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dan dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Nah, Yesaya 53 kembali diungkit oleh Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 32 dan ayat yang ke-33. Nah, karena itu saudara-saudara yang Tuhan Yesus berkati, khususnya saya sampaikan kepada orang Kristen atau penganut Kristen, jangan terkecoh dengan berita-berita yang di luar dari Alkitab. Percaya Alkitab karena isinya adalah firman Allah. Firman Allah adalah Yesus sendiri. Dia sendiri. Ya. Firman yang menyelamatkan yaitu Alkitab. Kiranya berita ini jadi berkat bagi kita, ada kekuatan dan semakin kita diteguhkan. Ya, Tuhan Yesus memberkati.